Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal muttabi'in di syariati sayyidil anbiya'i wal mursalin wal sidrati muntahal arifin wal asyahil wasilin wal muwassilin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Wabil khusus Syekhina wa murabbi ruhina Sultan Auliya'i fi hadza zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Qasaifullah Mastul Qadasallahu sirrahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Para wakil talqin, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para hujaj wal hujajah, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil khusus wakil tarkin, pengersa Abah, Kiai Haji Nur Fahim, Paman Nabian. Semuanya kita doakan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, berkah segalanya, semuanya selamanya dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang halal, ditambahkan kemuliaan kita semuanya, diangkat derajat kita di dunia, hajat dunia, hajat akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Shadaqallahu. Kita adalah seorang hamba Allah yang sedang mempelajari kesucian jiwa. Belajar mencintai Allah agar kembali kepada Allah pun membawa cinta. Sebagaimana yang dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan, sesungguhnya apabila kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Bagaimanakah cara kita mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan mengikuti Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, dan mengikuti
orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti orang yang mengikuti para ahli ibadah, para solihin bi ihsanin, dengan berbuat kebaikan. Jadi hukum ittiba bagi setiap orang muslim itu adalah wajib, tidak boleh tidak. Ya. Hukum ittiba, mengikut kepada Nabi, mengikut kepada orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, mengikut kepada orang yang kembali kepada Allah, hukumnya adalah wajib. Kenapa? Sebab ittiba atau mengikut itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Yang pertama, untuk diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab tanpa ittiba, tanpa mengikut kepada Rasulullah, tanpa mengikut kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, tanpa mengikut kepada orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa beribadah dengan benar. Jadi kita saat ini yang kita ikuti adalah guru mursyid kita. Beliau adalah sebagai pewaris dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, orang yang telah kembali kepada Allah, orang yang telah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mengikuti guru mursyid. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, dan akhlaknya. Ini kunci untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, agar segala amal ibadah yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ittiba atau mengikut kepada orang yang kita ikuti, yaitu guru mursyid kita, ini adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti mursyid atau orang yang memberikan petunjuk kepada kita. Kita tidak akan sampai kepada Allah tanpa bimbingan dari seorang mursyid. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita seorang juru selamat. Seorang yang membimbing kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ittiba, mengikut ini adalah sifatnya, sifat yang utama para wali. Sebab jadi ini semuanya pada hakikatnya orang yang suluk, yang sedang belajar tentang kesucian jiwa, pecinta kesucian jiwa ini telah berada
di depan pintu kewalian. Nah, kalau kita sudah berada di depan pintu kewalian, bahkan sudah menjadi, tapi jangan sampai mengakuin dirinya sebagai wali, bisa gagal. Itu. Ketika seseorang mendapatkan hak talqin, berarti dia telah memasuki pintu kewalian. Sebab seseorang tidak mungkin sampai kepada derajat kewalian kecuali dengan mendapatkan hak talqin. Sehingga ketika dia telah mendapatkan hak talqin, berarti dia telah memiliki alat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alat memurnikan segala amalnya, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu juga kalimat la ilaha illallah dinamakan kalimatul ikhlas, atau yang disebut miftahul ikhlas. Kunci ikhlas adalah la ilaha illallah. Dengan talqin, setelah dimasukkan alat ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru mursyid kita, segala apapun yang kita kerjakan, amaliyah ibadah wajib, amaliyah sunnah, maka seluruhnya bertujuan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka. Cinta tujuan kita, bukan yang lainnya. Setelah itu kita baru bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Kenapa? Setelah kita membaca zikir la ilaha illallah 165 atau lebih, ditutup dengan ucapan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Karena setelah kita beriman, setelah kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ittiba kepada orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita ittiba kepada orang yang sudah bersama dengan Allah, yaitu guru mursyid kita. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada Allah berkat bimbingan guru mursyid kita. Kita bisa sampai kapan saja kita ingin sampai kepada Allah. Karena zikir yang diajarkan, zikir yang ditanamkan ke dalam kalbu kita adalah alat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ketika kita zikir khafi, maka sesungguhnya kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bersama Allah, kita menyebut nama Allah, maka Allah pun menyebut nama kita. Semoga manfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya para hadirin, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.